1 jam berlalu. Safia hanya bisa terdiam di dalam mobil, menunggu sang mempelai pengantin pria yang tiba-tiba pergi. Namun, masih bertanya akan Gil kembali. Kaluna. Safia sudah 2 kali mendengar Gil menyebutkan nama itu. Beruntung sekali Kaluna yang dicintai Gil secara ugal-ugalan. CEO itu rela menikah hanya demi mendapatkan pewaris lalu menjadikan Kaluna sebagai istri sekaligus ibu dari bayinya. Sementara Safia diharapkan pergi menjauh dari hidup Gil setelah 1 tahun berlalu. Meski Gil menjanjikan uang bermiliar-miliar di surat perjanjian itu, tapi Safia tidak menginginkan uang. Nona, Tuan Gil sudah tiba di gua. Kalian sudah bisa menikah, lapor anak buah sang CEO. Safia dengan mata bulatnya yang bengkak mengangguk. Ia sempat takut Gil tidak lari dari tanggung jawab. Baiklah. Suara Safia terdengar parau saat mereka tiba di ruang ijab kabul. Proses pencatatan pernikahan agama dan ijab kabul itu berlangsung begitu cepat. Safia tak menyangka bahwa dosa masa lalu akan membawanya sampai sejauh itu. Mas. Safia ingin menyalami tangan Gil setelah ijab kabul, tapi pria bermata almond itu menepis tangan Safia. Safia coba menahan hatinya agar tidak terlalu sedih dengan sikap sang suami. Meski sang CEO hanya menginginkan benih di rahim itu, tapi wanita bercadar itu merasa dia tetap punya kewajiban sebagai seorang istri. Selama kita menikah kamu akan tinggal di penthouse-ku dulu. Siapkan helikopter. Aku akan langsung bekerja di kantor. Lalu kalian bawa dia ke penthouse-ku. Gil dengan wajah dinginnya masuk ke dalam mobil. Mas. Gil mengangkat satu tangannya untuk melarang Safia bicara lagi. Aku tidak ingin satu mobil dengannya. Safia hanya bisa membuang nafas beratnya. Dia masuk ke mobil yang berbeda. Tak tahu pernikahan apa Gang sedang dijalaninya. Bagaimana cara menaklukkan sang suami dingin, arogan, dan bertindak sesuka hati. Ujian Safia sepertinya akan berkali lipat di kemudian hari. Bukan Safia namanya jika menyerah begitu saja. Dia sedang menyusun rencana menaklukkan sang suami dalam waktu 1 tahun. Ya, aku masih punya kesempatan 1 tahun untuk mengubah Mas Gil. Aku tahu dia orang baik. Safia mengelus pelan perutnya yang belum membuncit. Bunda akan berjuang demi kamu, sayang. Mobil keduanya melaju. Gil masih melamun memandang ke arah luar jendela. Dia berharap Kaluna bangun dari komanya. Pertengkaran hebat antara Gil dan Kaluna yang menyebabkan kecelakaan itu terjadi. Dia tidak akan bisa memaafkan dirinya jika Kaluna pergi untuk selamanya. Safia tiba bersama anak buah Gil di rooftop gedung kantor Daisy Group. Tampak sebuah lahan parkir helikopter itu. Tiba-tiba saja Gil berada di samping Safia. Mas. Aku memutuskan istirahat saja. Masuklah ke helikopter itu. Kita mau kemana sih? Safia mendongak pada pria jangkung di sampingnya. Gil berjalan lebih dulu ke dalam helikopter itu. Seret wanita itu untuk masuk. Aku muak dengannya. Jelas Safia bingung. Kenapa tiba-tiba naik helikopter? Semuanya jadi serba misterius. Kalian jangan sentuh aku. Safia akhirnya berjalan sendiri dan naik ke dalam helikopter itu. Saat helikopter itu berjalan, Safia begitu takjub menyaksikan keindahan kota metropolitan di siang hari. Kemewahan yang ada di sekeliling. Safia tak percaya jika dirinya sudah menjadi istri seorang CEO tajir melintir. Bahkan tidak perlu macet-macetan di jalan raya. Tangannya seakan menyentuh awan. Tangisnya berganti jadi lengkungan bibir yang membentuk bulan sabit di balik cadar itu. Masya Allah, tabarakallah. Lewat matanya Safia tampak tersenyum. Gil tampak biasa saja.
Dia sudah sering menggunakan helikopter di waktu tertentu. Kalau kamu ingin muntah, ada kantong hitam di depanmu. Jangan mengotori helikopter ini. 100 tahun pun kamu tidak akan bisa ganti rugi. Safia manyun di balik cadar putihnya. Keceriaannya dipangkas oleh sikap menyebalkan Gil. Helikopter itu tiba di atas gedung tinggi. Tampak sebuah penthouse dengan desain yang mewah. Masya Allah, Mas, ini hotel bukan? Safia belum pernah melihat kemewahan dari ketinggian gedung yang bertingkat puluhan. Keduanya keluar dari helikopter itu. Tampak di seberang landasannya sebuah kolam renang besar dan dinding kaca yang menampilkan furnitur serba putih. Selama 1 tahun kamu akan tinggal di penthouseku. Di puncak gedung ini. Masya Allah. Apa ada tetangga, Mas? Gila kamu. Ih, kok gila sih. Kalau begini aku seperti Rapunzel dong. Dikurung di menara. Gil berhenti dan mencengkeram pelan bahu Safia. Sayangnya aku bukan pangeran yang akan menyelamatkanmu. Seperti di negeri dongeng. Safia hampir tersandung saat pintu kaca terbuka otomatis. Astagfirullah. Safia hendak terjungkal ke belakang. Gil dengan sigap menahan belakang Safia. Jangan pernah ceroboh. Pastikan pewarisku aman, tenang, dan dalam keadaan sehat. Safia baru sadar betapa tampannya sang suami dari dekat. Ada 5 orang pembantu yang mengenakan seragam putih. Mereka yang akan merawat penthouse ini. Menemanimu. Kamu hanya perlu menjaga pewarisku. Jangan pernah stres dan mengerjakan apapun. Gil membuka sebuah kamar dengan konsep berwarna putih juga. Ini adalah kamarmu. Kita tidak sekamar. Itu hanya akan terjadi dalam mimpimu. Apa yang bisa Safia lakukan di pucuk gedung sendirian pula? Gil keluar lagi dari kamar itu. Mas, mau kemana? Jangan ikut campur urusanku. Urus saja urusanmu sendiri. Paham? Safia menggelengkan kepala. Oh God. Gil pergi begitu saja. Safia kembali ke kamarnya. Melepas cadar. Menatap diri di depan cermin. Ya Allah, mampukah aku membuat Mas Gil mencintaiku? Tujuan Safia menikah adalah untuk sehidup sesurga. Bukan untuk berpisah. Namun, dia tahu Gil punya watak yang keras sejak awal bertemu. Safia tetap mengenakan cadar atas permintaan Gil. Dalam surat kesepakatan mereka sudah tertuang jika Safia membuka cadar di depan Gil maka dia akan didenda 1 miliar. Bagaimana caranya aku bisa menaklukkan suamiku ini? Safia duduk di depan meja riasnya. Pagi itu Safia ingin memberi kesan yang baik untuk sang suami. Dia akan menyiapkan sarapan. Meski ada pembantu yang membuat makanan. Mas. Safia mendengar Gil muntah-muntah. Selama beberapa hari ini memang Safia tidak lagi muntah. Namun, Gil yang justru seperti orang ngidam. Jangan mendekat. Gil membersihkan mulutnya di wastafel dapur. Tuan, saya sudah potongkan mangga muda untuk sarapan Anda. Astagfirullah, Mas. Safia tertawa tipis di balik cadarnya. Allah sepertinya maha adil. Gil mengalami sindrom Couvet yang biasa terjadi pada calon ayah. Ini kan masih pagi. Kamu kok makan yang asam-asam? Aku buatkan susu jahe ya. Supaya kamu tidak muntah terus. Enggak perlu. Gil melintasi Safia, tapi dia kembali lagi untuk muntah. Gil menyuruh anak buahnya untuk menyiapkan helikopter. Dia akan terbang lebih cepat untuk tiba di kantor dan sarapan di sana saja. Sementara Safia sudah dilayani oleh para pembantu di sana. Dia mendapatkan perawatan ibu hamil. Gil juga sudah mendatangkan instruktur senam hamil serta ahli gizi untuk sang istri. Ponsel Gil berdering. Halo. Apa? Syukurlah.
Kaluna sudah sadar. Lagi dan lagi Safia mendengar nama Kaluna. Meski Gil harus menahan mual, dia tetap bersemangat untuk pergi ke rumah sakit. Oh God, kenapa aku jadi ingin makan martabak? Gil sangat menjaga makanan dan bentuk badannya, tapi dia seolah mengidamkan itu terus. Sepanjang perjalanan ke rumah sakit, menggunakan mobil, Gil sering berpindah tempat duduk. Dia sudah makan martabak, mangga muda, dan sate taichan. Namun, tidak bisa menghindarkan mual. Anak buahnya yang harus kewalahan meladeni bos menyebalkan itu. Mencari makanan ke sana kemari. Anton, nanti kamu beli mangga yang banyak lagi. Jangan yang manis. Aku mau mangga muda semua. Baik tuan. Dua orang bodyguard itu berbisik. Bos sepertinya mau mukbang mangga muda. Mencret baru tahu rasa. Capek harus lari sana sini. Keduanya hampir tergelak saat memandang Gil yang sudah berjalan ke dalam rumah sakit. Gil membuka pintu ruang rawat inap Kaluna. Sayang. Suara Kaluna terdengar lemah. Banyak alat rumah sakit masih tertempel di tubuh Kaluna. Wanita itu terisak dan minta dipeluk. Sayang, aku takut akan pergi setelah kecelakaan itu. Raungan pilu Kaluna merembes sampai menembus bahu kemeja hitam Gil. Gil puas menahan mualnya. Tenanglah sayang, kamu sudah selamat sekarang. Gil, aku terima lamaran kamu. Aku mau menikah dengan kamu, sayang. Tegas Kaluna. Sayang, aku takut tidak bisa menjadi istrimu. Kecelakaan itu ngebuat aku sadar kalau aku nggak bisa egois. Kaluna menggenggam erat tangan Gil. Gil berusaha untuk menghapus cairan sendu milik Kaluna. Sayang, jangan menangis. Aku tidak suka melihatmu rapuh. Aku mau kita menikah, tapi aku belum siap punya anak. Apa kita child free saja, sayang? Kamu setuju kan? Kaluna tak suka dengan anak kecil. Dia juga tidak ingin hamil. Gil menghela napasnya perlahan. Menghadapi kelabilan sang tunangan. Kal, sebaiknya kamu pikirkan matang-matang untuk menikah. Keputusan Gil untuk menikah dengan Safia, ia rasa sudah benar. Demi kelangsungan masa depan perusahaan, Gil sudah menyiapkan calon pewarisnya. Sayang. Gil kembali menggenggam tangan Kaluna. Kita tunda dulu ya rencana pernikahannya. Loh kenapa? Kaluna melebarkan retinanya. Gil mual saat menghela aroma karbol khas rumah sakit. Persiapkan saja pernikahan kita dalam waktu 1 tahun. Ya itu lebih baik sih. Kita harus buat pernikahan yang spektakuler. Aku akan mempersiapkannya dari sekarang. Gil menarik otot wajahnya sedikit. Alasan Gil untuk menunda pernikahannya adalah menunggu kelahiran sang buah hati. Mana mungkin juga Gil menikahi 2 orang wanita sekaligus. Meski dalam agama memperbolehkan poligami, tapi dia tipe pria yang menjunjung tinggi pernikahan monogami. Huek. Gil menutup mulutnya dengan tangan. Mencari-cari toilet untuk membuang muntahannya. Sayang kamu kenapa? Sejak tadi Kaluna sudah memperhatikan gelagat Gil yang seperti orang ngidam. Gil begitu tersiksa dengan rasa mualnya. Bukan hanya itu indera pengecapnya menginginkan segala macam makanan masam. Kaluna hanya bisa terbaring. Menatap langit putih yang membosankan. Dia harus dirawat dalam waktu yang lama karena kecelakaan mobil. Kaluna. Gil kembali dengan wajah pucatnya. Namun, tertolong dengan pahatan tampan yang menurun dari gen pendahulunya. Sayang kamu sakit ya? Kok wajah kamu pucat sih? Kaluna ingin meraih pipi Gil. Gil memegang perutnya. Kal, aku harus pergi. Aku harus memeriksakan diri. Kamu tidak apa-apa aku tinggal dulu. Iya, kamu jaga kesehatan.
Aku tidak mau kamu jadi sakit juga. Kaluna menampilkan raut bahagianya saat menatap orang yang ia cintai. Gil keluar dari ruangan itu, menyuruh anak buahnya untuk memesankan banyak makanan lagi. Dia berharap fase ngidam absurd itu segera berakhir. Setelah beberapa saat Gil meninggalkan ruang rawat inap itu, Gio datang. Dia adalah sahabat dekat Gil, tapi ada hal yang tak banyak orang tahu tentangnya. Gio. Kaluna juga memperlakukan lelaki itu seperti tangan kanannya yang selalu siap mendengar keluh kesah. Bagaimana keadaanmu, Kal? Gio menyingsingkan jaket hitamnya. Aku kesini ingin menemanimu sarapan. Syukurlah ada kamu. Kaluna agak cemberut karena Gil meninggalkannya begitu saja. Kenapa manyun begitu? Gio ikut mencengkram mulut Kaluna juga. Apa karena Gil lagi? Gil mengajak aku menikah tahun depan. Dua netra Gio melebar. Hatinya tampak tak terima dengan keputusan itu. Apa Gil pernah mengatakan sesuatu waktu itu di klub? Selidik Gio. Soal apa? Gio menyeringai. Dia sudah punya senjata ampuh untuk tetap mempertahankan Kaluna untuk tetap berada di sampingnya. Lembayung senja sedang menjuntai cantik-cantiknya di langit sana. Safiah meneguk teh hangat sambil membaca sirah Nabawiyah. Dia bersantai di depan kolam renang. Mas Gil. Safiah lekas menutup wajahnya dengan cadar. Helikopter yang beberapa hari terakhir sering menjadi kendaraan wajib antar jemput Gil di kantornya. Safiah sampai tak berkedip saat Gil turun dari helikopter dan menyisir rambutnya dengan tangan. Masya Allah nak. Abimu tampan sekali. Safiah tersenyum di balik cadarnya. Sayangnya, Gil begitu jijik padanya. Mas. Safiah berusaha untuk menjalani kewajiban sebagai istri. Meski Gil tidak mencintainya. Biar aku bawakan tas kerjamu. Jas hitammu juga. Dongaknya. Wajah Gil yang carut-marut karena terus saja muntah tiba-tiba reda. Dia mengendus aroma parfum Grentea milik Safiah yang menenangkan. Mas kenapa? Jelas Safiah heran karena hidung Gil bergerak-gerak ke arahnya. Dek. Wajah mereka begitu dekat. Mas mau apa? Minum teh atau kopi? Bawakan aku air putih. Safiah menjauh. Huek. Gil heran kenapa saat Safiah menjauh mualnya kumat, tapi saat di dekat wanita bercadar itu dia merasa lebih baik. Berhenti. Safiah menyibak gamis hitamnya. Mau apa lagi mas? Kamu duduk di dekatku saja. Biarkan mereka yang membawakan minumannya ke sini. Safiah makin tak mengerti kenapa Gil bisa bersikap seolah dia sangat membutuhkan kehadirannya. Kenapa diam saja? Ayo cepat duduk. Gil meletakkan bokongnya di kursi besi panjang yang memiliki sandaran ukiran bunga. Safiah duduk di dekat Gil. Mas capek ya? Aku pijit ya. Gil memejamkan mata. Dia sudah mendapatkan obat mujarab agar tidak mual lagi. Bahkan resep dari dokter saja tak mampan. Kini Gil tahu siapa pelakunya. Dia malah mengutuk keras benih yang ada di rahmi Safiah. Mas enak ya dipijit kepalanya. Safiah menangkap gurat senyum Gil. Gil lekas menepis tangan Safiah. Apa cuma jubah hitam ini saja pakaianmu? Kamu tidak menganut ajaran sesat bukan? Astagfirullah mas. Bukannya mas mau aku pakai cadar di depan mas? Atau mas mau aku gak pakai baju? Apa? Gil melotot. Tuan ini teh chamomile yang diminta nona tadi. Terima kasih, Big. Safiah mengambil nampan itu. Aku lihat mas mual dari pagi. Ini bisa sedikit mengurangi rasa mual itu. Gil meneguk teh hangat itu. Ponsel Safiah menggema azan maghrib. Masya Allah, sudah azan. Kita salat yuk mas. Jadi imamku.
Gil baru menyadari betapa memukaunya mata bulat milik Safia. Namun, dia teringat terakhir kali wajahnya penuh dengan bentol seperti makhluk dari planet lain saja. Ia bergidik. Mas, ayo. Aku tidak salat. Astagfirullah, Mas Islamkan. Tidak usah menguliti matumku. Urus saja urusanmu. Gil menghempaskan cangkir kaca itu hingga pecah. Serpihan kacanya menancap ke kulit punggung kaki Safia. Subhanallah, ya Allah. Safia terduduk di kursi dan merasakan perihnya tancapan kaca itu. Gil kembali ke belakang saat mendengar suara lembut Safia. Kamu kenapa? Ceroboh sekali. Gil mengangkat tubuh Safia dengan panik. Membawanya ke kamar. Jangan sampai pewarisku celaka karena sikap cerobohmu itu. Gil membalut luka dengan perban. Safia duduk di tepi kasur. Pemilik mata sebening mutiara itu bersinar-bersinar memandang sang CEO. Terima kasih Mas. Ternyata kamu masih punya rasa peduli. Pergi sekarang dari kamarku. Safia rasanya ingin menarik kata-kata itu kembali. Dia berjalan terpincang-pincang ke pintu. Gil kembali ingin muntah saat tak mengendus aroma Safia. Sial, pikirnya kenapa dia jadi ketergantungan dengan wanita bercadar itu. Sampai kapan? Apalagi Mas? Aku mau salat maghrib. Sebaiknya Mas salat ya karena nanti yang pertama dihisap di padang mahsyar itu adalah salat. Persetan dengan hal itu, gumam Gil dalam hati. Kamu tetap di sini sampai aku tidur. Masya Allah Mas, kamu mau aku tidur sekamar denganmu. Setelah aku tidur, kamu keluar dari kamarku. Gil tak mau merasa mual terus. Saat Safia sudah menjauh, dia mulai mengalami pusing dan ingin muntah terus. Usai salat maghrib di kamarnya Safia mendapatkan video call dari Marwah. Assalamualaikum pengantin baru. Marwah tampak berada di dapur. Waalaikumsalam. Jangan berharap lebih dari pernikahan ini, wah. Safia meletakkan ponsel ke meja. Dia melipat mukena putih dan sajadah. Gimana keadaan di desa? Umi sama Abi masih marah ya kayaknya sama aku, wah. Aku dengar Bang Agam juga mau nikah. Gus sama Ning mau meminang calonnya di Jakarta. Ini kesempatan kamu untuk ketemuan sama mereka. Safia menarik napasnya dalam-dalam. Apa mereka masih mau menerima pendosa sepertiku? Aku merasa waktuku tidak banyak. Hanya 1 tahun. Apa Mas Gil bisa nerima aku? Kasian sekali kamu Sa. Semoga Allah menguatkanmu ya. Jangan nangis. Ingat janinmu. Mata teduh Safia mulai merah dan berembun lagi. Kamu sepertinya butuh buku panduan, Sa. Aku punya buku proyek memikat suami. Apa ya yang harus aku lakukan wah? Rasanya aku selalu salah di mata Mas Gil. Dia seperti jijik dan tak mau menatap wajah asliku. Yang aku tahu untuk memikat suami agar nggak kepincut pelakor itu ada 3 deh. Pertama, pikat matanya dengan tampil cantik bohai. Kedua, pikat perutnya dengan makanan. Ketiga, pintar goyang di run at NG. Hah. Astagfirullah. Tadi yang ketiga apa? Iya kamu harus memberinya nafkah batin yang membuatnya ketagihan. Hahaha. Kamu sudah praktekan? Udah dong. Ini lagi masak untuk suamiku. Udah selamat mencoba. Pokoknya kamu harus memperlihatkan kecantikanmu Sa. Bagaimana mau tampil cantik? Buka cadar saja didenda 1 miliar. Mungkin Safia hanya bisa menggunakan cara yang kedua.